Tantang, aku akan segera ke sana setelah memarkir mobil. Tunggu aku di sini. Kakakmu, aku akan menunggumu di toko. Hanya, kurasa aku baru saja melihat seorang wanita turun dari mobil tuanmu. Apa katamu? Hei, jangan gegabah. Mungkin aku salah lihat. Itu dia. Dia keluar dari mobil tuanmu. Ayo pergi. Nona, ada yang bisa saya bantu? Saya mencari manajer toko Anda. Saya sudah membuat janji dengannya. Nama saya Jiantang. Baiklah, manajer toko kami sedang tidak ada di sini sekarang. Saya akan menghubunginya untuk Anda nanti. Anda bisa melihat-lihat dulu. Oke. Saya ambil dasi itu. Dasi kartu. Oh, baiklah. Akan saya bungkus segera untuk Anda. Tunggu dulu, saya melihat dasi ini duluan. Terus kenapa kalau Elo lihat duluan? Dengan penampilan buluku itu, emangnya Elo mampu beli? Dari mana kau tahu aku tidak mampu membelinya? Coba lihat dirimu. Barang termurah di toko kami harganya 6 digit. Apa seluruh pakaianmu harganya lebih dari 100? Jauh dong, sahabat Sihan ya. Saya bisa menjamin dia. Dia mampu membelinya. Saya baru saja melihat nona muda ini keluar dari mobil seorang pria. Dia datang ke sini dengan seorang pria. Dasi ini mungkin hadiah untuk Om atau kakak laki-laki. Kiu Tong, kenapa kau mengatakan yang sebenarnya? Sihan ya, nona keluarga Si. Kiu Tong, kenapa sih kau umbar gosip kayak gitu? Apa kau tidak malu menjual diri demi uang? Nona, apa kau tahu hukuman untuk pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik apa? Hanya cuma punya rasa keadilan yang tinggi. Dia nggak tahan sama orang yang sok. Kamu tidak tahu berterima kasih. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh itu. Bisakah kau membayarnya jika kau merusaknya? Apakah kualitas produk Anda seburuk ini? Saya mulai meragukan kontrol kualitas merek Anda. Ya, nggak heran kalau stafnya ragu, dia mampu beli. Kamu sudah melihat-lihat begitu lama, dan aku belum melihatmu membeli satu barang pun. Kamu mungkin mata-mata yang dikirim oleh pesaing kami untuk membuat masalah. Kamu mencurigakan. Ini merek kelas atas. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu yang kotor menyelinap masuk ke sini. Nona, Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Ini pelayanan pelanggan Anda. Pelayanan tergantung orangnya. Saya sudah sopan dengan menggunakan kata silakan. Keluar. Ini adalah kartu VIP tingkat atas yang dikeluarkan oleh kantor pusat gue. Hanya ada 5 di dunia. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Jadi sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk menerima pelayanan yang sama dengannya? Ya, Nona. Mustahil, kartu itu pasti palsu. Hanya kami adalah putri keluarga Si di utara. Bahkan hanya tidak memiliki kartu VIP tingkat atas W. Bagaimana mungkin seseorang yang dipelihara memilikinya? Kartunya ada di sini. Asli atau palsu? Bukankah seharusnya staf bisa membedakannya? Kartu ini asli. Apa? Mustahil. Sesi pelatihan terakhir kami di UE adalah tentang mengidentifikasi kartu VIP tingkat atas. Jadi kami pasti tidak akan salah. Kartu ini asli. Jadi sekarang, tingkat pelayanan saya harus lebih tinggi dari mereka, kan? Ya, Nona. Oh, saya mengerti. Kartu ini asli. Tapi bukan berarti itu miliknya. Nona, bagaimana Anda bisa membuktikan kartu ini milik Anda? Saya yang mengeluarkannya. Kalau bukan milik saya, berarti milik Anda. Hanya karena kau yang mengeluarkannya, bukan berarti itu milikmu. Kau mungkin mencurinya atau menemukannya. Betul, Nona. Jika Anda tidak bisa membuktikan kartu ini milik Anda, saya harus memanggil polisi dan memberitahu manajer kami. Ada keributan apa ini?
Manajer, dia tidak hanya merusak barang dagangan kami, tapi dia juga mencuri kartu VIP tingkat atas yang dikeluarkan kantor pusat. Ini kartu Nona Jian. Kau bilang, siapa yang mencuri kartu Nona Jian? Itu dia. Nona Jian. Manajer, apa yang kau lakukan? Ku bilang dia yang mencurinya. Diam. Nona Jian adalah tamu kehormatan saya. Tamu kehormatan. Manajer, dia bahkan tidak mampu membeli dasi. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu kehormatan Anda? Maafkan saya, Nona Jian, saya belum mendisiplinkan staf saya dengan benar. Staf Anda benar-benar bertingkah sok. Saya hanya melihat-lihat, saya tidak membeli apa-apa. Dan Anda ingin mengusir saya. Dan menuduh saya merusak barang dagangan Anda. Begitukah cara Anda mengajar karyawan Anda? Nona Jian, saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya akan memecatnya, sekarang juga. Kau dipecat, keluar. Kembalikan. Hanya, manajernya sangat hormat padanya. Mungkinkah dia benar-benar nona muda dari keluarga tertentu? Mustahil. Jika dia benar-benar nona muda terkemuka, aku pasti sudah mengenalnya. Bukankah kau bilang, dia datang dengan Mu Cuyu? Mungkin manajer tahu hubungannya dengan Cuyu. Memberi muka pada Cuyu masuk akal. Kalian berdua, kalau tidak beli apa-apa, silakan pergi. Saya harus melayani pelanggan berharga saya. Siapa bilang kami tidak membeli? Kami hanya belum memutuskan apa yang ingin kami beli. Kau, lupakan saja. Manajeran di mana barang-barangku? Ah, Nona Jian. Kancing manset pesanan Anda sudah siap. Tunggu. Aku mau kancing manset ini. Kau baru saja merebut dasiku, dan sekarang kau juga ingin merebut kancing mansetku. Itu keterlaluan. Lagian kau tidak mampu membelinya. Bagaimana kau bisa menyebutnya merebut? Manajer, berapa harga kancing manset ini? Aku akan membelinya. Maaf. Ini dibuat khusus untuk Nona Jian. Aku akan bayar 2 kali lipat. Mana? Apa kau tuli? Ku bilang ini tidak untuk dijual. Kau, manajer, hanya adalah nona muda keluarga SI. Beraninya kau bicara pada hanya seperti itu? Keluarga SI tanda tanya. Maksudmu keluarga SI dari utara? Tentu saja. Cuma keluarga SI. Ku bilang ini tidak untuk dijual. Bahkan, jika kau menawarkan lebih banyak uang, aku tidak akan menjualnya. Cuma keluarga SI. Tahukah kau berapa banyak uang di kartu ini? Berapa banyak uang yang kupunya di kartu ini? Membeli seluruh tokomu sangat mudah. Kurasa kau benar-benar tidak mampu membelinya. Kalau begitu, manajer toko, katakan, safir di kancing manset ini disediakan oleh Nona Jian. Batu mentahnya saja bernilai 200 juta, ditambah dengan keahlian Wei kami. Kancing manset ini bernilai 250 juta. Nona Si, kau bilang uang di kartumu bisa membeli seluruh toko kami. Tapi seluruh toko kami hanya bernilai 150 juta. Jadi, kau benar-benar tidak mampu membeli kancing manset ini. Apa? Kau bilang safir di kancing manset ini bernilai 200 juta. Dan dia yang menyediakan safirnya. Tepat sekali. Manajer toko, lelucon macam apa ini? Dia, perempuan jalang simpanan laki-laki. Bagaimana mungkin dia punya 200 juta? Bahkan jika kalian berdua berkomplot untuk menipu kami, setidaknya kalian harus membuat cerita yang masuk akal. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghina Nona Jian? Seseorang? Tunggu. Aku ingin menanyakan ini sejak tadi. Kenapa kau berasumsi aku simpanan laki-laki? Tidak bisakah aku kaya sendiri? Kau, bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Kalaupun kau punya, itu tetap dari tuanmu, kan? Tuanmu. Kau kenal kakakmu? Kau menggoda tunangan orang, dan kau memanggilnya begitu mesra. Apa kau tidak punya malu? Tunangan? Benar, tuanmu adalah tunangan hanya. Kakak Cuyu, akhirnya kau datang. Cuyu. Aku hanya ingin membeli kancing manset ini untuk Paman Jian sebagai hadiah untuk ulang tahun pernikahan Paman dan Bibi Jian. Tapi kekasihmu berkomplot dengan manajer toko untuk menindasku. Kau harus membelaku. Jadi, kau benar-benar mengenalnya. Teman sekelas, apa kau sudah mendapatkan barangnya?
Lihat, keahlian Wei memang jempolan. Benar-benar tidak buruk. Belum nemu kado buat ibu nih. Tenang, masih ada waktu. Kok ada lelang malam ini? Mau bareng? Nggak? Boleh. Cuyu. Oh, iya. Nona ini bilang dia tunanganmu. Sejak kapan kau punya tunangan? Kok aku nggak tahu? Ya. Nggak gitu, jangan dengerin omong kosongnya. Cuyu, aku kesini mau ngomongin pernikahan kita. Risih banget, sih. Kok senyum-senyum sendiri? Ah, maaf, nggak bisa nahan. Mas, bayar, ya? Baik, Nona Jian. Oh, ya, dasi itu juga sekalian. Nona Jian, ini kartunya. Bungkus dasinya buat Nona Jian. Nggak usah, kasih ke aku aja. Ganteng banget. Sih, kamu pakai dasi ini. Selera gue emang nggak kaleng-kaleng. Selera Tantang memang selalu oke. Ayo, pergi. Kak Yu, kok kekikikan sendiri? Tantang, kok kepikiran beliin aku dasi? Cuma kepikiran, kayaknya cocok buat kamu. Cuma itu. Emangnya kenapa? Tantang, kamu sama kamu berantem, ya? Nggak. Terus, kenapa kamu marah? Tadi, di tempat keluarga Wei, aku lihat ada dasi yang cocok buat kamu. Jadi, aku beliin buat dia. Terus, kamu nanya, kenapa aku kasih dia dasi? Aku bilang cocok buat dia. Tantang, kamu beneran ngasih dasi ke dia? Nggak bisa sembarangan kasih dasi ke cowok. Kenapa? Aku juga beliin dasi buat ayah, kakak pertama, sama kakak kedua, kan? Beda. Kasih ke ayah sama kita-kita sih, nggak apa-apa. Tapi, kalau kasih ke kamu, itu agak gimana gitu? Aku nggak ada maksud apa-apa, kok. Aduh, Dik. Kamu harus ubah cara berpikirmu. Kamu kan udah pernah nembak kamu. Kalau sekarang kamu kasih dasi ke kamu, dia pasti mikirnya, kamu mau lanjut ke jenjang yang lebih serius sama dia. Nggak, aku cuma mikir dasinya cocok buat kamu. Udah, aku nggak mau ikut campur urusan kalian. Aku pergi dulu. Kakmu, aku cuma lewat. Tantang, harusnya kamu kasih aku jawaban. Kakmu, aku nggak mau bohong sama kamu. Sebenarnya, aku belum ngerti perasaan aku ke kamu. Mungkin karena kita tumbuh bareng. Momen-momen yang bikin deg-degan itu. Aku nggak bisa bedain itu, rasa sayang keluarga atau cinta. Oke. Kalau kamu belum bisa bedain, biar aku bantu kamu cari tahu. Apa? Bantu aku cari tahu? Nggak usah. Jadi, sekarang bisa kasih aku jawaban. Kalau gitu, tergantung performa kamu. Tempatnya lumayan, nih. Ayo, pergi. Cuyu. Mu Cuyu.
Ini kan tunangan orang. Kenapa? Cemburu? Ya, nggak beneran kok. Ngapain aku cemburu? Tuh, kan, aku kan cowok berbudi luhur. Tangtang masih marah. Ya, ngapain aku marah? Pacarmu lagi digodain orang. Nih, nggak marah. Aku kan belum pernah ngakuin kamu pacarku. Kan aku bilang tergantung performamu. Tenang aja, Tangtang. Aku pasti kasih performa terbaik. Cuyu, Hania, CF-mu keterlaluan, ya? Jelas-jelas kamu yang harusnya tunangan sama dia. Dia malah belain selingkuhan entah dari mana. Berani-beraninya rebut pacarku. Aku nggak bakal biarin dia lolos. Hania, perlu aku suruh orang usir mereka? Nggak usah. Lelangnya udah mulai, udah, lupain aja. Oh, duduk. Tenang. Hania, Zieomu lagi lihatin kamu. Dia jelas punya perasaan sama kamu. Tuanmu ada rasa sama kamu. Tentu saja. Hanya saat kamu jadi nyonyamu. Jangan lupa bantu aku, ya. Kudengar tuanmu punya hubungan baik sama keluarga Jian. Aku ingin jadi pacarnya Yang Fang Jian. Gak masalah. Saat aku jadi nyonyamu, aku pasti bakal minta Cu yang kenalin kamu ke Yang Fang Jian. Hanya, kamu memang yang terbaik buatku. Barang selanjutnya adalah lukisan kaligrafi dinasti Ming. Harga buka 3 juta. 5 juta. 6 juta. 6 juta sekali. 6 juta 2 kali. 6 juta 3 kali terjual. Barang selanjutnya adalah lukisan Zhu Peihong. Harga buka 4 juta. 10 juta. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali terjual. Ada yang menarik perhatianmu. Ibu suka barang antik dari batu giok. Tapi kualitas giok yang sebelumnya jelek banget. Karena nggak ada yang kamu suka. Kita cabut aja, giok. Nggak ada sisi khusus untuk giok. Iya, kayaknya gitu deh. Barang selanjutnya, jepit rambut giok dinasti Qing. Dinilai oleh Balai Lelang kami sebagai giok spesies es murni. Aku suka. Balai Lelang ini ada-ada aja. Gimana? Jepit rambut itu setengah spesies es tinggi. Dan setengah spesies es. Biar harganya lebih tinggi. Balai Lelang sengaja menyebutnya giok berkualitas tinggi, tanpa nyebutin jenis pastinya. Dengan begitu, pembelinya dibiarkan nggak tahu. Kita ikutan nawar, nggak? Kualitasnya kurang bagus buat hadiah ibu. Tapi aku beli aja deh buat koleksi. 5.500.000. Hanya Jian Tang angkat papanya. 6 juta. 6.100.000. 7 juta. Loh, kok pada nggak nawar lagi? Kehabisan duit. Ya, tanda tanya. 9 juta. Nona sih masih mau nawar. Kalau enggak, jepit rambut ini jadi milikku. Kakmu, aku suka banget sama jepit rambut giok ini. Makasih, ya. Asal kamu suka. 12 juta. 12 juta sekali. 12 juta 2 kali. 12 juta 3 kali. Selamat, Nona. Anda telah mendapatkan giok berkualitas tinggi ini.
Jepit rambut giap ini jelas-jelas peses es. Ini bukan giap berkualitas tinggi. Apa balai lelang kalian nipu pelanggan kayak gini? Nona, siapa bilang spesies es bukan berkualitas tinggi? Hei, bukannya setengah dari jepit rambut itu spesies es tinggi. Jadi, balai lelang menyebutnya berkualitas tinggi nggak salah dong. Kamu sengaja, ya? Aku tadinya cuma mau beli buat koleksiku sendiri. Aku lihat Nona sih suka banget. Jadi aku harus ngalah. Kamu 12 juta, Nona sih, pikirkan baik-baik. Kalau Nona ini nggak ada pertanyaan lagi, silakan duduk. Sekarang kami akan menampilkan barang selanjutnya. Hanya, jangan marah. Saat kamu nikah sama tuanmu, ngatur cewek murahan kayak dia. Cuma perkara sebentar doang buat kamu. Jiantang, tunggu aja. Barang selanjutnya adalah gelang giap berkualitas tinggi. Harga awal, 6 juta. Nggak kayak jepit rambut giok yang setengah es, setengah tinggi tadi. Kenapa? Gelang itu bukannya tinggi. Bukan, itu tipe kaca. Struktur internal gelang gioknya agak longgar. Butirannya juga nggak cukup halus. Itu tipe kaca lubang baru. Penilai balai lelang pasti salah nilai. Seperti yang diduga, tantangku memang yang terbaik. 8 juta. 10 juta. Tuanmu, tunanganmu ini nempel banget sama aku. Perlu aku singkirkan dia? Nggak perlu, aku urus sendiri. 150 juta. Apa kau gila? Kau menawar 150 juta untuk tipe es tinggi. Jadi, Nona sih, apa kau akan mengikuti? Apa kau pikir aku bodoh? Cukup bodoh memang. Nah, apa kau tidak akan memukul palu? 150 juta, sekali. 150 juta, 2 kali. 150 juta, 3 kali. Terjual. Mana wanita yang baru saja menawar gelang giap itu? Wanita itu baru saja keluar. Ada apa? Nona. Gelang itu tadi, perusahaan saya bersedia membayar 2 kali lipat harga. Bagaimana menurutmu? Nona, apa? Gelang setinggi. Dan kau ingin membelinya kembali seharga 300 juta? Apa orang-orang di rumah lelang ini gila? 300 juta apa? Wanita ini baru saja membeli gelang ini seharga 150 juta. 150 juta. Syukurlah. Apa orang yang bertanggung jawab ini benar-benar bodoh? Bukankah kita seharusnya merayakan gelang setinggi yang terjual ratusan juta? Kenapa dia terlihat begitu cemas tadi? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang gelang ini? Karena Nona menghabiskan 150 juta untuk gelang itu. Kau pasti telah melihat nilai aslinya. Itu hanya kebetulan. Kau terlalu rendah hati, Nona. Bahkan penilai senior kami di rumah lelang salah menilai gelang itu. Bagaimana mungkin itu kebetulan bagi Nona? Apa? Jenis air apa itu? Jenis kaca lubang baru. Apa? Itu sebenarnya jenis kaca. Ya Tuhan, kenapa aku tidak menawar tadi? Jenis kaca. Gelang giap jenis kaca yang terakhir mencapai harga tinggi tunggal 500 juta. Bahkan, yang baru dari lubang seharusnya bernilai sekitar 300 juta, kan? Sekali lagi selamat kepada Nona, karena telah mendapatkan gelang jenis kaca. Bolehkah saya tahu nama Anda? Nona, Jiantang. Kau dari keluarga Jian? Tidak heran Nona Jian benar-benar memiliki selera yang luar biasa. Dia belum membayar. Bagaimana jika dia gagal bayar? Apa otak tunanganmu tidak berfungsi? Aku tidak tahu sebelumnya. Sekarang aku mengerti, dia memang agak lambat. Kenapa bicara banyak? Jika kau punya nyali, bayar gelangnya. Kau hanya mengoceh di sini. Bukankah ini hanya untuk mengulur waktu? Kau tidak punya uang sama sekali. Tunggu, kau tidak boleh menggunakan uang cuyu. Aku punya uang sendiri. Kenapa aku harus menggunakan uangnya? Bagaimana kau bisa membuktikan kartu ini milikmu? Karena kau tidak percaya padaku, periksa saja. Baiklah, ayo kita periksa. Halo, tolong aku periksa sesuatu. 6
625919035088333. Tolong periksa nama di kartu bank ini. Nama pemegang kartu adalah Jiantang. Saldo kartu adalah 500 juta. 500 juta. Kyutong, apa yang harus kau katakan sekarang? Apakah kartu itu atas namanya? Kartu itu miliknya. Kartu itu punya Kyutong. Apa katamu? Bicaralah lebih keras. Ku bilang. Bank mengatakan nama pemegang kartu adalah Jiantang. Dan ada 500 juta di dalamnya. Kau dengar itu, kan? Kartu ini bukan. Apa? Kyutong, apa yang kau katakan? Kartu ini miliknya. Dan ada 500 juta di dalamnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Karena nama keluargaku adalah Jian. Jadi bagaimana jika nama keluargamu Jian? Nama keluargamu Jian, jadi. Kau dari keluarga Jian yang mana? Oh, benar, benar. Jian dari toko Nge hari ini. Jian yang bilang dia akan membelikan hadiah untuk orang tuaku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau dari keluarga Jian? Bukankah kau dipelihara oleh seseorang? Itulah yang kutanyakan selama ini. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Bahwa aku dipelihara? Saya. Dan juga, kau menyebut dirimu tunangan kakakmu. Apa kamu setuju dengan itu? Tidak, aku belum pernah punya tunangan. Tang-Tang, jangan dengerin mereka fitnah aku. Dak gitu, keluargaku yang mau aku nikah. Bukan begitu, keluargaku yang ingin aku. Aku tidak pernah setuju. Nona Jian, kami baru saja menerima telepon dari bos kami. Bos kami bilang, untuk berterima kasih, karena Nona tidak membiarkan rumah gelang kami kehilangan. Nona cukup membayar 120 juta untuk gelang itu. Tidak perlu, berapapun harganya, itu 150 juta. Nona Jian ini, kau lugas sekali. Ini kartu hitam perusahaan kami. Selama Nona memiliki kartu ini, Nona akan mendapatkan diskon 8% untuk semua barang lelang kami. Sungguh, tidak perlu. Aku hanya beruntung. Nona Jian, kau benar-benar harus menerimanya. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya kepada bosku. Baiklah, aku akan menerimanya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih bosmu untukku. Sama-sama, dengan senang hati. Kalau tidak ada lagi, kami akan pergi. Oke, aku akan mengantar Nona Jian keluar. Oh, iya. Aku ingat hari jadi pernikahan orang tuaku. Kami tidak mengirim undangan ke keluarga Si. Jadi, Nona Si tidak perlu repot-repot menyiapkan hadiah. Ayo pergi. Akhirnya selesai. The film was translated and narrated Waktunya by pulang. M Media. Kenapa liftnya rusak? Perawatan tengah malam. Kita pakai tangga saja. Turun tangga kan nggak capek. Suara apa itu? Tang-Tang. Kakmu. Kakmu, kau membuatku kaget setengah mati. Ngagetin aja. Kau sudah pulang kerja. Aku akan menjemputmu. Aku baru saja. Aku dengar kau aku. Tang-Tang, Tang-Tang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tang-Tang, apa yang harus kita lakukan? Satpam. Satpam.
Ada apa? Tuanmu, Tang hilang. Semuanya berpencar dan cari. Kalian dengar itu? Ayo, cepat cari nona muda. Tang. Ponselnya ada di sini. Dia pasti ada di dekat sini. Tang. Tunggu aku. Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu siapa aku? Haha, kami cuma kerja dapat bayaran. Nggak perlu tahu elu siapa. Uang, Ta'ain. Uang bisa dinego. Berapa yang mereka tawarkan pada kalian? Kami akan menggandakannya 3 kali lipat. Kalian tahu berapa kami dibayar? Kami cuma mau 3 kali lipatnya. Keluargaku punya banyak uang. Berapapun jumlahnya, kami bisa menggandakannya 3 kali lipat. Lepaskan aku. Melepaskanmu bukannya tidak mungkin. Tapi sekarang kami ingin lebih dari sekadar. Apa yang kalian inginkan? Tapi kami juga ingin. Tunggu. 5 kali lipat. Aku akan memberi kalian 5 kali lipat, oke? Si cantik, kau kaya sekali. Soal uang, bisa dinego. Kami mau uangnya. Dan kami juga ingin mencicipimu. Tunggu. Kenapa aku tidak belajar bela diri? Cantik, kau menggumamkan apa? Kenceng dikit, biar kami dengar juga. Ku bilang, kita bisa negosiasi. Asal kalian tidak menyakitiku, apapun bisa dibicarakan. Baguslah kau mulai berpikir jernih, cantik. Tunggu. Apa? Tadi soalin. Kok cepat banget berubah pikiran? Aku tidak punya banyak pilihan, kan? Lagi pula, lihat diri kalian sendiri. Tinggi dan kuat. Gagah dan tampan. Cewek macam apa yang tidak bisa kalian dapatkan? Hanya saja, aku punya banyak cantik. Aku suka cowok seperti kalian. Kenapa kalian tidak menunggu di sini untukku? Aku akan menemukannya untukmu. Berhenti. Kau pikir kau mau kemana? Apa kau pikir aku bodoh? Tidak. Tentu saja tidak. Kurasa kau sedang mencari mati. Hentikan. Biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Saudaramu, jangan takut, aku di sini. Aku salah. Tangan mana yang kau gunakan untuk memukulnya? Yang ini. Aku salah. Saudaramu. Dan yang ini. Aku salah. Aku benar-benar salah. Saudaramu. Dia. Lupakan saja, saudaramu. Ayo pulang. Siapa yang menyuruhmu bangun? Bicara. Siapa dalang di balik ini? Dalam pekerjaan kami mengikuti aturan jalanan. Kami tidak bisa mengkhianati klien kami. Kau bicara tentang kesetiaan?
Apa kau sudah bertanya pada kedua saudaramu di sini? Apa mereka mau setia? Kita bicarakan nanti. Kalian berdua sampah tak berguna. Tidak hanya mengacau. Kalian juga ingin mengkhianati klien kita. Apa kalian masih ingin tetap dalam bisnis ini? Apa kalian berdua tahu siapa aku? Masih ingin main di jalanan? Aku akan memastikan kalian membusuk di penjara. Cih, tidak mungkin. Kami tidak menyebabkanmu kerugian besar. Bahkan jika polisi datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Bodoh, benar-benar bodoh. Meskipun kau tidak menderita kerugian besar. Percobaan penculikan dan percobaan pemerkosaan. Kau tidak akan lolos dari dua tuduhan itu. Dan kau menggunakan pisau untuk melukai saudaramu. Itu penyerangan yang disengaja 3 tuduhan sekaligus. Berapa lama kau pikir kau akan dipenjara? Bos, kami tidak mau dipenjara. Hei, bos, kami tidak mau dipenjara. Bos. Kalau begitu bicara, untuk siapa kau bekerja? Saya CEO Seng Tang. Ini CEO Mo Corporation. Mengenai, apakah kami mengatakan yang sebenarnya? Kau akan tahu saat polisi tiba. Jangan panggil polisi. Kau Nona Jian. Kami salah. Aku tidak tahu kau Nona Jian. Beri aku 10 kali lipat nyali, dan aku tetap tidak akan berani menyentuhmu. Betul. Seorang wanita. Benar, memang. Seorang wanita. Dia menunjukkan foto wanita muda ini kepada kami. Menyuruh kami untuk mengurus Nona Jian. Iya, sekarang kita dalam masalah. Jadi, jika seseorang memberimu foto, bisakah kau mengenali wanita itu? Dia menutupi seluruh tubuhnya ketika mendekatiku. Tidak bisa melihat apa-apa. Kami mengerti. Kami sudah menceritakan semuanya. Bisakah kau tidak memanggil polisi? Aku tetap harus memanggil polisi. Tapi, kau janji tidak akan memanggil polisi. Aku tidak pernah mengatakan itu. Tapi aku bisa memilih untuk tidak menuntut. Kalian paling lama akan dipenjara 2 hari. Benarkah? Hanya 2 hari jika kau tidak menuntut, tidak dituntut, tapi tetap dipenjara. Apa? Kalian ingin tinggal lebih lama? Tidak. Kalau begitu bicara. Selesai. Mereka pasti mengacau. Sekelompok idiot. Bukankah Jian Tang menelepon polisi untuk mereka? Mereka tidak akan mengkhianatiku, kan? Halo. Ayah. Bagaimana rencana pernikahannya? Apakah Mu Cuyu sudah setuju? Belum. Ayah, beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan. Aku memberimu waktu. Siapa yang memberi keluarga si waktu? 1/2 bulan. Jika kau tidak bisa menangani ini, kembali ke sini. Menikah dengan CEO itu. Aku tidak mau. Ayah, apa kau tahu CEO Chai sudah berusia lebih dari 50 tahun? Putra bungsunya seumuran denganku. Jadi, apalagi yang kau inginkan? CEO Chai bersedia memberikan mahar 500 juta. Itu menunjukkan betapa tingginya dia memandangmu. 1/2 bulan ya 1/2 bulan. Aku akan membuatmu Cuyu menikah denganku. Siapa kau? Apa mau lo? Jangan khawatir, aku di sini untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Aku bisa membantumu mendapatkan Mo Cuyu. Maksudmu? Aku anak haram ayahmu, Yu. Apa katamu? Kau bisa menyuruh seseorang untuk menyelidiki. Intinya, aku di sini untuk membantumu. Percaya atau tidak? Bagaimana kau berencana membantuku? Mari kita bicara di tempat yang lebih pribadi. Oke. Hati-hati. Tang-Tang. Kau baik-baik saja. Kau terluka di mana? Jiang Lin, anak haram keluargamu. Ayo kita ke rumah sakit. Tunggu.
Kamu nggak apa-apa. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati atau lumpuh. Ah, cuma hal kecil. Kau terluka. Kang Nu, ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Ini cuma luka kecil, aku baik-baik saja. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu. Siapa namamu? Ini kartu namaku. Aku yang akan menanggung semua biaya pengobatanmu. Lagi pula, kau terluka karena menyelamatkanku. Jiang Lin. Yakin nggak perlu ke rumah sakit? Sebaiknya kau periksa ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Kalau begitu, ayo pulang. Aksi penyelamatan heroik itu cukup mulus. Aku cuma penasaran, apakah Nona Jian akan terpancing? Tersangkut atau tidak, gak masalah. Setidaknya aku sudah membuat kesan yang mendalam padanya. Kesan yang tak terlupakan. Saat aku melihat mobil itu melaju ke arahmu, sepertinya mobil itu gak mengurangi kecepatan sama sekali. Mempertaruhkan nyawamu. Apa itu sepadan? Tentu saja. Kau cukup kejam, bahkan pada dirimu sendiri. Ayah? Halo, Ayah? 20 tahun yang lalu, seorang wanita memang membuat keributan di rumah keluargamu. Secara tidak langsung itu, menyebabkan kematian orang tuamu Cuyu. Dan kemudian, dia diusir dari 36 benua selatan oleh keluarga Jian. Jadi, Jiang Lin benar-benar anak itu. Kemungkinan besar. Orang ini bisa berguna, tapi jangan terlalu percaya padanya. Jangan biarkan dia merusak rencana kita. Kita harus tetap waspada. Tantang. Ayah, kenapa kalian berdua kembali? Bukankah kalian pergi ke perusahaan? Aku baru sadar di jalan kalau aku meninggalkan beberapa dokumen. Jadi aku kembali untuk mengambilnya. Ahiu, benarkah itu? Tidak. Ayah, Tantang hampir tertabrak mobil. Apa? Putriku hampir tertabrak mobil. Bukankah seharusnya dia di rumah sakit? Kenapa kau membawa Tantang pulang? Aku menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tapi dia. Jadi aku harus membawanya pulang. Tantang, kamu tertabrak di mana? Jangan begini. Aku tidak tertabrak. Hampir saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Seseorang menyelamatkanku. Lengannya tergores. Aku sangat malu. Aku baik-baik saja. Ayah, apa yang masih kau lakukan di sini? Pergi selidiki. Cari tahu untukku. Kau baik-baik saja. Aku beneran baik-baik aja. Kok? Lihat. Halo, saya datang untuk wawancara. Tidak perlu, saya sibuk. Bukankah perusahaan Anda membutuhkan orang? Kenapa bukan saya? Perusahaan kami tidak membutuhkan orang. Cepat pergi. Hei, tunggu. Jiao Jian, ada apa? Untuk apa orang itu ke sini? Sepertinya dia datang untuk wawancara. Untuk wawancara. Jiao Jian, perlukah aku membawanya kembali? Oh, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Aku hanya bertanya. Masuk. Jiao Jian. Seseorang bernama Jiang Lin datang ke Departemen SDM. Periksa informasinya. Lihat apa kemampuannya. Baik, Jiao Jian. Jiao Jian. Aku sudah memeriksa Jiang Lin itu. Kredensialnya sangat mengesankan. Materinya bagus sekali. Agak sia-sia untuk peran asisten. Apakah ada posisi lain yang tersedia di perusahaan saat ini? Tidak. Posisi di Xingtang selalu sangat diminati. Kalau begitu beri dia posisi asisten. Baik, Jiao Jian.
Jiang Lin pergi ke kantor CL. Kenapa? Aku tidak tahu. Aku baru saja menerima pemberitahuannya. Mereka ingin kau ke sana. Oke, aku mengerti. Aku akan pergi setelah selesai. Masuk. Kau sudah terbiasa dengan pekerjaan beberapa hari ini. Jika tidak cocok, aku bisa membantumu pindah ke posisi lain. Jadi aku mendapatkan pekerjaan asisten karenamu. Ini karena dirimu sendiri. Jika aku bilang iya, apa yang akan kau lakukan? Jika memang begitu, aku akan segera mengundurkan diri. Aku ingin berada di Sengtang. Tapi aku ingin masuk melalui kemampuanku sendiri secara adil dan jujur. Bukan lewat jalur belakang, karena aku menyelamatkan hidupmu. Keberanian yang patut dipuji. Kalau begitu, mengundurkan dirilah. Jadi kau benar-benar menarik ulur untukku. Lihat betapa gugupnya dirimu. Kau masuk ke Sengtang sepenuhnya karena resumemu bagus. Dan kemampuanmu luar biasa. Kau benar-benar memenuhi standar perekrutan Sengtang. Aku ingin menarik ulur CL. Tapi aku tidak punya kesempatan. Kau benar-benar tidak punya hak istimewa. Jika kau benar-benar ingin menghitungnya, aku memang menggunakan sedikit. Aku hanya membantumu masuk lebih cepat. Tidak perlu menunggu 7 hari untuk balasan. Baguslah. Kau membuatku takut setengah mati. Tapi jika kau benar-benar tidak terbiasa dengan posisi asisten, aku benar-benar bisa memindahkanmu ke posisi lain. Tidak perlu. Kurasa posisi asisten ini cocok untukku. Baiklah, karena aku tidak dibutuhkan di sini. Kembalilah bekerja. Oke. Aku hanya salah paham. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan kembali bekerja. Kak Ngu, identitas Jiang Lin agak cuma. Ada apa? Jiang Lin ini mungkin ada hubungannya denganmu. Aku tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih spesifik saat ini. Apa hubungannya denganku? Tepat 20 tahun yang lalu, ibunya pergi ke rumah keluargamu. Lalu, tuanmu, orang tuamu mengalami kecelakaan mobil. Dan kemudian Jiang Lin dan ibunya dipaksa keluar dari 36 benua selatan oleh ayah. Lebih spesifik, kusarankan kau bertanya pada orang tuamu, kakmu. Mengerti? Terima kasih. Bagaimana? Apa rencananya sekarang? Waktu yang ayah berikan hampir habis. Jika aku tidak bisa menikahi Mu Yu, kau juga tidak akan mudah. Apa terburu-buru? Setelah pengamatanku selama ini, Mu Chuyu paling peduli dengan Jiantang. Dan aku menyelamatkan nyawa Jiantang. Dia tidak akan curiga padaku. Selama kita bisa mengeluarkannya. Lalu kita culik dia. Ancam Mu Chuyu dan dia harus menyelamatkannya, kan? Rencanamu. Kedengarannya bagus. Tapi apa untungnya bagimu? Ini antara aku dan Mu Chuyu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak mungkin. Saya menikahi Mu Yu untuk mendapatkan perusahaanmu. Jika sesuatu terjadi padanya. Nona Si, Jiang Lin, apa kalian saling kenal? Jiantang, berhentilah berpura-pura. Kau mendengar semuanya, kan? Berpura-pura apa? Mendengar apa? Aku hanya ingin menyapa Jiang Lin. Karena lo ada urusan. Gue cabut duluan. Kita belum mutusin mau ngapain. Kenapa lo pingsanin dia sekarang? Yakin nih, dia nggak denger apa-apa. Kalau kita nggak pingsanin dia, terus dia ngadu ke Mu Chuyu. Apa dia bakal seneng? Ntar, jangan harap bisa nikahin Mu Chuyu dan dapetin Mu Corporation. Lo bakal nggak dapet apa-apa. Jadi gimana saran lo? Mending sekalian aja, majuin rencananya.
Ini di mana? Kenapa lo ikut gue? Jianglin. Si Hanya. Keluar lo. Bacot. Ntar lo juga bakal teriak-teriak. Lepasin gue. Lo. Tanpa status anak perempuan keluarga Jian, lo punya apa lagi? Kenapa Muhyo nganggep lo berharga banget? Tapi nggak mau lirik gue. Kak, dia nggak ngelirik lo. Apa hubungannya sama gue? Gimana nggak ada hubungannya? Kalau bukan, karena lo nempel terus sama dia. Mana mungkin dia nggak ngelirik gue? Gimana kalau gue hancurin lo? Apa Mu Chuyu masih mau sama lo? Seseorang. Terserah kalian mau diapain dia. Jianglin, luar lo. Si Hanya, lo ngapain? Ngapain lagi? Cuma nyari orang buat hibur Nona Jian. Pernah gue bilang nggak? Sebelum Mu Chuyu datang, nggak ada yang boleh nyentuh Jian Tang. Jianglin, berani-beraninya lo pukul gue. Emang kenapa? Kalau gue mukul lo, kalau lo berani ngerusak rencana gue bunuh lo. Si Hanya, ingat apa yang lo mau. Jangan karena kecil, yang gede jadi hilang. Oke, Jianglin. Jianglin, mending lo tepatin janji lo. Kalau enggak, keluarga sih bukan orang yang bisa dimainin. Ayo, ini. Ada apa? Ayah, Tang-Tang telah diculik oleh si Hanya. Ada apa ini? Untuk hal kayak gini, pasti ada yang bantu dia. Jangan-jangan anak itu Jianglin. Si Hanya, apa yang kamu inginkan? Gue mau nikahin lo. Apa? Bukannya lo cinta banget sama Jian Tang? Masa gini aja nggak bisa? Gue setuju. Oke. Kalau gitu ayo keluar. Kita nikah. Lo di mana? Parkiran. Kang Tang mana? Asal lo daftar nikah sama gue, lo pasti bakal ketemu Jian Tang. Oke. Mu Chuyu. Jian Tang ada di tangan gue. Kalau lo giniin gue, lo nggak takut orang-orang gue apa-apain Jian Tang? Si Hanya. Lo nggak seharusnya nyentuh Tang-Tang. Tang-Tang, kamu di mana? Maaf, Tuanmu. Aku bukan Tang-Tang kesayanganmu. Jianglin. Tuanmu, jangan berisik. Aku takut. Jianglin, apa yang kamu inginkan? Apa aja? Gue setuju apa aja. Asal jangan apa-apain Tang-Tang. Kalau gitu, tuanmu, datang sendiri. Lo harus datang sendiri. Kalau enggak, gue nggak bisa jamin keselamatan pacar lo. Tang-Tang. Bener-bener kesayangan ya? Nuruh lo datang sendiri, lo beneran datang sendiri. Haruskah gue tepuk tangan buat kesetiaan lo? Jianglin, jangan apa-apain dia. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak ada hubungannya sama masalah kita. Gue di sini. Lepasin dia. Gue pasrah sama lo. Mu Chuyu. Apa gue kelihatan bodoh? Bukan itu maksud gue. Dengan Jian Tang di sini, lo pasti pasrah sama gue. Lo bakal ngelakuin apa aja yang gue suruh. Tapi jika aku melepaskannya, dan hanya kita berdua, aku mungkin bukan tandinganmu. Apa maumu? Nah, bagaimana kalau begini? Kau berlutut di hadapanku dulu. Kak kamu, PIDAK. Kakmu, jangan, lari. Aku berlutut.
Kamu, jangan. Aku berlutut. Jangan sakiti dia. Kamu, jangan berlutut. Kamu, jangan. Aku tak pernah menduga ini. Mu Qiuyu, kau dan kelemahanmu yang kentara. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Jiang Lin. Aku sudah berlutut. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kenapa aku harus melepaskannya? Kau. Hei, jangan gegabah. Pisau ini tak punya mata. Apa maumu? Apa yang ku mau? Pertanyaanmu ini sungguh menyentuh hatiku. Sebelumnya, aku menginginkan Mu Corporation. Mu Corporation akan kuberikan padamu. Tidak, itu dulu. Sekarang, kurasa menghancurkan Jiantang dan membuatmu menderita seumur hidup adalah pilihan yang bagus. Kau tak berani. Apa yang tak berani kulakukan? Aku bahkan akan berebut sisa makanan dengan anjing. Baru saja menghancurkan seorang gadis tak berdosa. Tak ada yang tak berani kulakukan. Benar. Ngomong-ngomong soal berebut sisa makanan dengan anjing, Xiaomu. Tahukah kau rasanya berebut sisa makanan dengan anjing? Ya, seseorang yang berkuasa dan berpengaruh sepertimu. Bagaimana mungkin kau berebut sisa makanan dengan anjing? Bagaimana kalau begini? Xiaomu, kau merangkak ke sini seperti anjing dan memohon padaku. Dan aku akan mempertimbangkannya. Lepaskan orang yang kamu cintai di hatimu. Bagaimana? Kamu, jangan merangkak. Jika kau merangkak, aku lebih baik mati di tangan Jiang Lin. Jiang Lin, aku takkan melepaskanmu. Begitukah? Kalau begitu aku ingin lihat siapa yang takkan melepaskan siapa. Kenapa kau bisa tumbuh besar dalam kemewahan di keluarga Jian? Sementara ibuku dan aku diusir dari 36 benua selatan oleh Jian Boyuan. Jadi, baik kau maupun Jiantang tak berdosa. Kau bilang kau dan kakmu adalah saudara. Apa? Dia dan aku bersaudara. Sesulit itukah dipercaya? Tidak mungkin. Seharusnya tidak. Aku ingat pamanmu dan bibimu selalu begitu mesra. Tidak mungkin. Dia tak mungkin berselingkuh. Lalu dari mana asalku? Muncul dari batu. Bukan itu maksudku. Aku. Tang. Jangan bicara lagi. Kenapa tidak membiarkannya bicara? Biarkan dia melanjutkan. Aku ingin lihat apalagi yang bisa dia katakan. Katakan. Jiang Lin, kau punya ketidakpuasan, arahkan padaku. Mu Yu. Kenapa kau bisa tumbuh besar di keluarga Jian, dimanja dan disayang, aman dan nyaman? Sementara aku harus hidup dalam kelaparan dan pukulan, bahkan ibuku mengutuk dan memukulku. Dia berharap aku tak pernah lahir. Kau tahu itu. Katakan padaku kenapa. Katakan padaku. Kenapa? Jiang Lin, kau bertanya padaku, tapi aku tak bisa menjawab. Saat itu, aku juga masih kecil. Aku tak tahu kau ada. Kau bilang kau tak tahu aku ada. Apakah itu menghapus rasa sakit yang telah kuderita selama lebih dari 20 tahun? Aku akan melakukan segalanya untuk memberimu apa yang kau inginkan. Bukankah kau menginginkan uang? Ketenaran? Aku bisa memberimu semuanya. Aku bahkan akan mengakuimu secara publik sebagai seorangmu. Tapi dengan satu syarat. Lepaskan Tang. Mo Qiuyu, lu tahu gak gimana sekarang? Buaya darat. Iya, buaya banget. Gonggongin sono ke anjing. Kamu, jangan. Kamu, lu kagak boleh kasih Mu Corporation ke dia. Lu bangun Mu Corporation pakai tangan lu sendiri. Lu kagak boleh kasih ke si Jiang Lin ini. Gue kagak mau mukul lu. Tapi luris banget, sih.
Kalau berani, bunuh gue sekarang. Jangan sentuh kakmu. Atau abang-abang gue kagak bakal biarin lu lolos. Tantang. Coba aja. Jiang Lin, tunggu. Sebelum gue kesini, gue udah nanya ke ortunya Jian tentang nyokap lu. Ini kayaknya infonya. Boleh gue lihat? Cuma mereka yang tahu yang sebenarnya sekarang. Lu kagak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dulu? Ya udah. Lihat aja. Lihat. Salah. Semuanya salah. Jiang Lin, lu yang salah. Lu bukan anaknya bokap gue. Kagak mungkin. Nyokap lu bohong sama lu. Lu bukan abang gue sama sekali. Apa? Mustahil. Gue anaknya bokap gue. Nyokap lu yang bohong sama lu. Nyokap gue kagak mungkin bohong sama gue. Lihat sendiri. Mustahil. Mustahil. Nyokap gue kagak mungkin bohong sama gue. Kagak mungkin banget. Nyokap lu kerja di klub malam. Bokap gue sering kesana buat makan malam bisnis. Terus nyokap lu nempel sama dia. Tapi mereka kagak pernah ada hubungan. Nyokap lu yang mau pakai lu buat dapetin duit dan kekuasaan keluargamu. Dia bohong dan bilang lu anaknya bokap gue. Waktu nyokap lu nongol di depan pintu rumah kita dulu. Nyokap gue kaget dan langsung kabur. Bokap gue ngejar dia. Mereka nyetir kecepetan, sama-sama kagak mau ngalah. Dan gitulah kecelakaannya terjadi. Jadi, kagak ada waktu buat tes DNA. Tes DNA ini dilakuin pakai sampel dari kita berdua. Itulah yang sebenarnya. Gue kagak percaya. Kalau lu kagak percaya, lihat sendiri. Apa lu bilang? Omong kosong. Mustahil. Itulah kenyataannya. Kagak ada bohongnya. Mustahil. Tantang. Kalian berdua kompakan ngerjain gue, kan? Kalian pasti bohong sama gue. Iya, kan? Laporannya ada di sini. Kagak mungkin palsu. Mikir dong. Ngapain gue mikir? Lu harus sadar. Lu kudu sadar, Koi. Gila banget sih. Udahlah, jangan bohong lagi sama gue. Kakmu. Udah, gue di sini. Karena hidup gue udah tragis. Ya udah. Kalian berdua mati bareng gue aja. Mati. Mati bareng. Kok bisa? Kok kagak meledak? Jiang Lin, lu pikir keluarga Jian tukang sayur? Lu tahu kenapa mereka kagak ada yang datang? Si hanya udah kasih tahu kita semuanya. Tempat ini udah dipasang bom. Lu pikir ini akhirnya? Gue kasih tahu ya. Kagak ada yang bakal keluar dari sini hari ini. Lu beneran mau mati bareng-bareng? Gue udah kagak punya apa-apa lagi. Apa yang harus gue takutin? Liatin apa lu?
Bunuh mereka. Bang ketiga. Tang, lu kudu istirahat yang cukup. Lu harus nyelamatin kakmu. Tang, dengerin gue. Kakmu kena banget kali ini. Bisa hidup aja udah mukjizat. Kagak, kata mereka. Kakmu udah mendingan. Kok dia belum bangun juga? Kagak. Bang ketiga, bukannya lu orang paling sakti di dunia? Tidak, Tang, selamatkan kakakmu. Jangan menangis. Kau harus mempelajarinya lebih seksama. Tidak, aku akan mempelajarinya lebih seksama. Pelajarilah. Pelajari apa? Kakak ketiga. Kakakmu, bangun. Ada apa dengan orang-orang ini? Kakakmu? Apa kau sudah bangun? Jika kau tidak bangun, aku akan kawin lari dengan orang lain. Aku tahu kau pura-pura. Tang, aku tahu kau berpura-pura. Bangun.